warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membacakan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang terdiri atas 42 hadis. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini ada 3 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 perintah ini menjadi di antara syarat-syarat kesempurnaan iman. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Semakin lengkap cabang-cabang iman itu, maka semakin tinggi level keimanan seseorang. Nah, di antara cabang-cabang iman yang disebut dalam hadis, ada yang 60-an, ada yang nyebut 70-an. Itu disebutkan 3 di antaranya di dalam hadis ini. Yang pertama adalah biasa berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Nah, ini berkata yang baik ini yang pertama. Berkata yang baik itu seperti apa? Ada beberapa kriteria untuk disebut sebagai perkataan yang baik. Yang pertama, ucapan yang baik atau perkataan yang baik itu materinya atau kontennya itu harus benar, tidak boleh bohong. Jadi tidak boleh bohong, walaupun kata-katanya bagus, manis, enak didengar, tapi bohong, nah maka itu bukan perkataan yang baik. Jadi yang pertama, untuk disebut perkataan yang baik itu harus benar. Benar itu artinya sesuai dengan kenyataannya.
apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang sesungguhnya. Itu disebut dengan benar. Lawan dari benar itu adalah bohong atau dusta. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dusta itu dalam bentuk apapun kecuali yang memang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti bohong dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih misalnya. Nah, itu boleh. Oh, si A itu dia masih galak muji-muji kamu, padahal si A ini galak ngatoi. Nah, si A dengan si B ini lagi ribut. Nah, kita ini jadi penengah, ngomong yang baik-baik, padahal yang dua ini sama-sama ngomong yang buruk. Nah, yang ini jujur itu malah berdosa kalau kita jujur. Cak mana dia tuh ngomongnya ngomongnya kamu jelek nih, cak ini. Nah, justru yang itu berdosa kalau jujur. Harus ditutupi dah ganti. Ada ngomong aku jelek, ganti baik-baik itulah. Nah, itu yang diantaranya mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah dalam peperangan, artinya mengatur strategi perang, melakukan trik-trik dalam peperangan, menipu lawan dan sebagainya. Itu masuk dalam strategi perang, walaupun itu bohong. Kemudian yang disebut oleh Nabi, ucapan seorang suami kepada istri atau istri kepada suaminya dalam rangka menjaga perasaan dan menyenangkan pasangannya. Jadi kalau misalnya istrinya memakai satu pakaian yang kurang pas, tidak enak ditengok, ada ngomong bagus tak? Bagus, itu gitu, cocok ya. Nah, itu tidak apa-apa bohong itu, tidak apa-apa bohong. Daripada kita ngomong apa dia, ini sudah tuh bertengkar. Nah, ini yang pertama, kriteria pertama untuk disebut perkataan yang baik itu harus benar dulu, dikecualikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau dalam rangka menyelamatkan orang lain, nah itu bohong tidak apa-apa. Ada wong kena kejar pakai golok misalnya, lari ke arah selatan, begitu omong udah ke sana, ke arah timur atau ke arah utara, situ kita tunjuki tadi lewat ke sana, padahal dia ke sana kan, dalam rangka menyelamatkan nyawa misalnya. Nah, itu boleh, bahkan diperintahkan. Ini yang pertama, untuk disebut baik itu benar dulu. Dalam Al-Quran, perkataan yang benar itu disebut dengan qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi kalau nak ngomong jangan bohong. Kalau bohong, maka itu bukan perkataan yang baik, kecuali dalam kondisi tertentu tadi. Kemudian yang kedua, untuk disebut sebagai perkataan yang baik itu harus memilih kata-kata atau kalimat yang baik. Walaupun benar, tapi kata-katanya tidak enak didengar. Pilihan katanya itu bikin wong tak nyaman, jorok, kotor, kemudian kata-katanya itu menyakitkan. Jadi walaupun benar tapi
kalau disampaikan dengan kata-kata yang tidak enak didengar, tidak baik juga jadinya, walaupun benar. Ini artinya memilih kata-kata, menyusun kalimat yang baik. Ini yang dalam Al-Quran disebut dengan qaulan ma'rufa, ucapan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah dikenal baik. Siapa yang dengar tahu bahwa itu ucapan yang baik. Nah, maka disebut ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal. Nah, itu seakar dengan kata al-uruf yang berarti tradisi atau adat. Jadi kata-kata yang baik itu atau kalimat yang baik itu adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang baik sesuai dengan adat. Sesuai dengan adat. Sesuai dengan adat itu apa? Maksudnya orang siapa yang dengar di situ tahu bahwa itu baik, tahu bahwa itu buruk misalnya, itu berarti mungkar. Karena lawan dari ma'ruf itu adalah mungkar. Nah, karena dia sesuai dengan adat atau tradisi ini, maka nanti bisa jadi ada satu ucapan yang baik di satu tempat tapi tidak baik di tempat lain. Kenapa? Karena perbedaan adat tadi. Maka kita harus menyesuaikan diri. Harus menyesuaikan diri. Misalnya kan ngomong kata-kata aku. Di satu tempat ngomong kata aku itu biasa baik terhadap orang yang tua, muda, pokoknya ngomong aku. Di tempat lain, aku itu dianggap kasar. Di dusun kami kasar ngomong aku dengan orang yang lebih tua. Kasar, dianggap kasar. Nah, oleh karena itu, di mana kita berada itu, kita harus memperhatikan bagaimana adat atau budaya di daerah tersebut. Jangan sampai kita ngomong yang kasar menurut orang di situ. Walaupun menurut kita tidak kasar, karena kita berasal dari budaya yang lain. Biasa baik ngomong kayak itu. Iya biasa menurut adat kita, tapi adat orang situ dianggap kasar. Nah, itu berarti tak ma'ruf kita. Kalau mau harus ucapan yang ma'ruf, ucapan pilih kata-kata yang memang sudah dikenal oleh orang banyak di tempat tertentu sebagai kata-kata yang baik. Itu kalau peribahasa kita itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menyesuaikan, jangan nak kita baik. Kan beda, kita punya perbedaan uruf. Perbedaan uruf itu perbedaan budaya, perbedaan adat. Di satu tempat ini dianggap kata-katanya kasar, di tempat lain kadang-kadang itu tidak kasar. Nah, kita menyesuaikan. Nah, ini ucapan yang menggunakan kata-kata dan kalimat yang baik ini disebut dengan qaulan ma'rufa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila ada para kerabat yang tidak termasuk ahli waris menghadiri pembagian warisan, atau ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin yang ikut menghadiri pembagian warisan itu, kata Allah, farzuquhum min, kasih juga mereka itu walaupun bukan ahli waris, kasih.
wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf itu menggunakan kata-kata yang baik, yang enak didengar, yang tidak menyakitkan orang yang dengarnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang ma'ruf itu serta pemberian maaf itu lebih baik dibanding sedekah tapi mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Ada uang minta, kita kasih, tapi mulut kita ngejek, menghina. Itu masih lebih baik tidak ngasih. Ngomong yang baik, tidak usah ngasih. Itu lebih baik dibanding ngasih, tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Nah, itu namanya qaulun ma'ruf, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, dan pemberian ampunan atau pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqati yatba'uha adza, dibanding sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini penting, artinya ucapan yang baik itu sangat penting. Jadi memilih kalimat yang baik sesuai dengan norma budaya yang ada di satu tempat. Nah, itu namanya qaulan ma'rufa. Jadi untuk disebut baik ucapan kita itu, satu harus benar, dua harus milih kata-kata dan kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga, untuk disebut baik itu disampaikan dengan cara yang baik juga. Jadi satu, isinya benar, dua, kata-katanya enak didengar, tiga, nyampaikannya dengan cara yang baik, tidak kasar, tidak bentak-bentak, tidak dengan caci maki. Walaupun isinya benar, tapi kalau disampaikan dengan cara yang kasar, jadi tidak baik juga. Jadi tidak baik juga. Ngajak orang sholat, benar, baik, tidak bagus, tapi disampaikan dengan cara yang kasar, sambil bentak-bentak, jadi tidak bagus juga. Sambil caci maki misalnya, tidak bagus juga. Walaupun ngajak untuk sholat, ayo sholat ke masjid, sambil marah-marah misalnya. Encak kamu ini neraka dulu, tidak pernah menengok kamu ke masjid. Nah, itu walaupun benar ngajaknya yang benar, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik, jadi tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun itu berfirman, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, Fir'aun sudah melampaui batas. Fa'tiyahu, datanglah kamu berdua kepadanya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Datang kamu kepada Fir'aun, berkatalah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia mau ngambil pelajaran atau menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Fir'aun saja masih disuruh berkata yang lembut, apalagi kepada yang level kejahatannya di bawah Fir'aun. Fir'aun itu kan levelnya level tingkat tinggi kezaliman, kejahatannya itu. Yang menganggap dirinya Tuhan, aku yang pantas disembah, tidak boleh nyembah yang lain. Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu, aku yang harus disembah. Kezalimannya luar biasa, luar biasa.
Nah, kepada orang yang seperti Fir'aun saja masih diperintahkan untuk jaga kata-kata, apalagi kepada orang yang level kejahatannya masih di bawah Fir'aun. Jadi masih di bawah Fir'aun. Tentu kalau kepada Fir'aun lembut, apalagi kepada yang di bawah Fir'aun. Nah, ini artinya ucapan yang baik itu bukan sekedar isinya benar, tapi harus kata-katanya baik. Dan bukan sekedar benar dan baik saja, tapi harus disampaikan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik juga. Karena ada yang benar, pilihan katanya bagus, tapi cara menyampaikannya yang tidak bagus, sambil marah-marah, sambil membentak misalnya, maka itu bukan, tidak jadi lagi perkataan yang baik. Kemudian kriteria berikutnya untuk disebut sebagai perkataan yang baik itu ada jenis lain disebutkan dalam Al-Quran, qaulan maisura, ucapan yang ringan. Ringan itu artinya wong dengarnya itu tidak jadi beban, enak. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Jika kamu berpaling dari mereka, wahai Muhammad, berpaling itu tidak bisa bantu mereka, orang-orang yang butuh bantuan datang minta tolong, kamu tidak baca bantu. Kenapa? Karena kamu juga sedang menanti rahmat Tuhanmu. Maksudnya lagi tak punya, lagi tak ganti duit. Ada orang minta tolong, nak minjam duit misalnya, kita lagi tak ganti duit. Itu artinya kita berpaling tak bisa bantu. Ada yang butuh bantuan, tapi kamu tak bisa bantu. Apa? Faqul lahum qawlan maisura. Maka berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang ringan, ucapan yang meringankan, yang kalau didengar oleh orangnya itu tidak sakit hati dia tahu. Misalnya kita ngomong, minta maaf nian, aku lagi tak ganti duitnya, mungkin minggu depan ada pecah, kamu datang ke sini lagi minggu depan. Atau aku lagi tak ganti nian ini, walaupun besok mungkin minggu depan ada, cuman aku nak bayar utang gitu, pacak nolong. Coba kamu minta tolong sama si A tu caknya lagi dapat rezeki banyak. Nah, sehingga orang yang mendengarnya merasa lapang, tidak terbebani, tidak merasa, oh kamu nih perasaan aku kapan datang minjam duit itulah. Belum pernah rasanya kamu ini datang tak minjam duit. Nah, itu kan rasa langsung menjadi beban berat bagi orang tersebut. Nah, ini kita diperintahkan itu qaulan maisura, ucapan yang ringan, yang tidak menjadi beban bagi orang yang mendengarnya. Jadi artinya kalau kita tidak baca nolong, kita bisa menjelaskan dengan alasan yang rasional, sehingga orang itu tidak mikir macam-macam, tidak mikir buruk kepada diri kita. Nah, ini qaulan maisura. Jadi ucapan itu benar, kata-katanya dipilih kata-kata yang baik, kemudian disampaikan dengan cara yang baik, kemudian ucapan itu diusahakan melegakan orang yang mendengar, membuat orang yang mendengar itu merasa lapang hatinya, merasa lega hatinya. Bukan karena kita tidak galak nolong, bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada alasan-alasan tertentu yang kita sampaikan. Itu namanya qaulan maisura.
Kemudian ada lagi disebut dalam Al-Quran itu qaulan karima, ucapan yang mulia. Wa kullahuma qaulan karima. Dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima. Ketika kedua orang tuamu lanjut usia, berada dalam pemeliharaan kamu, baik kedua-duanya atau seorang di antara mereka, maka jangan berkata kasar kepada keduanya. Jangan juga kamu membentak keduanya, kedua orang tua kamu. Wa qul lahumā qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia itu apa? Perkataan yang mulia itu perkataan yang ketika diucapkan itu membuat orangnya merasa dimuliakan. Perkataan yang menghormati, perkataan yang membuat orang merasa terhormat, tidak direndahkan. Nah, di dalam Al-Quran ini digunakan perintah kepada seorang anak untuk berkata-kata kepada kedua orang tuanya. Dalam kondisi apapun tidak boleh seorang anak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tuanya terhina. Tidak boleh. Walaupun salah, sehebat apapun salahnya, tidak boleh. Harus tetap qaulan karimah. Bahkan dalam Al-Quran kan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, untuk menyekutukan aku, ayah ibumu ngajak kamu untuk syirik, menyekutukan aku, maka jangan kamu taati keduanya, tapi tetap kamu pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Dosa paling besar itu syirik. Dosa paling besar itu adalah syirik. Wong tua kita ngajak kita syirik, tidak usah diikuti. Tapi tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Tidak boleh kita laju kita marah-marah, kita bentak. Tidak boleh. Tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Nah, ini kan orang tua dengan anak itu dalam banyak kasus itu kadang-kadang anak itu lebih tinggi dibanding orang tuanya. Kadang-kadang pendidikan lebih tinggilah anak. Wong tuanya tamat SD, anaknya tahu-tahu lah sarjana aja. Nah, ini makanya diingatkan dengan qaulan karimah ini. Jangan sampai kaget yang anaknya inilah pendidikannya tinggi, tengok wong tuanya pendidikannya rendah, kapan ngomong menghina wong tuanya itu, membuat orang tuanya terhina. Demlah, mak itu cuma tamat SD, aku ini sarjana. Wah, itu betapa sakitnya hati kedua orang tua dengan ucapan itu. Maka kan wa kullahuma qaulan karimah, harus tetap ucapan yang keluar, ucapan yang memuliakan. Tidak boleh sehebat apapun anak di hadapan orang tua, ya tetap harus dia hormat, harus tunduk. Tidak boleh ucapannya itu. Kadang-kadang secara ekonomi lebih tinggi anak dibanding orang tua. Oh, anaknya sukses, kehidupannya mapan. Nah, gara-gara itu kadang-kadang anak ini wong tuanya jadi pembantu di rumahnya, dibentak-bentak, salah dikit kena marah, senggol barang bagus mahal pecah, wah langsung dimarah-marah. Nah, ini yang diingatkan, wa kullahuma qaulan karimah. Jangan ngomong yang
kecuali ucapan yang membuat mereka merasa dimuliakan, merasa dihormati. Nah, jadi antara kriteria ucapan yang baik itu adalah ucapan yang kalau kita mengucapkannya, orang yang mendengarnya merasa terhormat, merasa dimuliakan. Dalam Al-Quran ini ditujukan kepada kedua orang tua, akan tetapi ini bisa diluaskan maknanya kepada orang-orang yang memang wajib kita hormati. Jadi ucapannya harus ucapan yang menghormat kepada orang yang wajib kita hormati. Orang yang lebih tua dari kita atau orang yang sudah lanjut usia, kan di antara tanda punya akhlak yang mulia itu adalah memuliakan orang yang sudah lanjut usia, jauh di atas itu. Tidak boleh ngomong basing-basing kasar. Yaitu qaulan karimah pada orang-orang yang memang harusnya kita muliakan. Jangan kita ngomong dengan wong yang lebih tua, itu membuat mereka merasa terhina, yang lebih tua atau yang di atas kita secara kekuasaannya, kepada seorang pemimpin. Nggak boleh gitu. Kalau nak ngomong yang bagus, ngasih kritik yang baik, yang membangun. Nggak boleh kita dengan caci maki. Ini kan kita kadang-kadang sudah jadi membudaya ya, caci maki kepada seorang pemimpin. Jadi tidak ketik harga kadang wali kota, bupati, gubernur, presiden sekendak-kendak kita nak buat itu. Kalaupun kita tidak setuju, sampaikan dengan cara yang baik, jangan dengan kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang menghina secara personal misalnya. Nah, itu bukan qaulan karimah. Ucapan yang baik itu qaulan karimah, ucapan yang memuliakan. Jadi isinya benar, dipilih kata-kata yang baik, disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan alasan-alasan yang logis biar orang merasa nyaman, lega, juga disampaikan dengan cara membuat orang terhormat, merasa dimuliakan dengan ucapan itu. Nah, ini ucapan yang seperti ini yang disebut dengan ucapan yang baik. Kalau tidak baca, maka lebih baik milih diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak itu diam baik. Tidak usah banyak ngomong. Kalau ngomong, kapan ngomong nyakiti wong, kapan ngomong ada yang tersinggung. Ada yang tahan baik mulut, tidak usah banyak ngomong lagi. Tiap kali ngomong bertengkar, kapan sudah keluar ngomong, nah, diam baik katanya. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Akur baik dengan tetangga. Tetangga itu siapa? Ya, yang dekat rumah dengan kita. Tetangga itu dekat, ada tetangga jauh dalam Quran itu. Ada ulama yang menyebutkan ukuran dekat itu cak mana? Ukuran dekat itu ada yang mengukurnya dengan 40 rumah. 40 rumah dari rumah kita itu dianggap tetangga dekat. Jadi kayak cak satu RT misalnya. Nah, itu dekat ya, itu masuk tetangga dekat. Di atas itu tapi masih terjangkau ibaratnya, itu tetangga jauh. Nah, dalam urusan bertetangga ini kan ada prioritas ya, ada prioritas. Yang lebih dekat itu lebih didahulukan, yang lebih dekat lebih didahulukan. Misalnya ada undangan serempak waktunya, tidak pacak ngadiri dua-duanya, tidak pacak persis serempaknya, milih
salah satu. Nah, di antara adab yang diajarkan Islam, kalau kita harus memilih salah satu, pilih yang paling dekat dengan kita. Depan rumah kita ni yasinan. Cak 3 rumah dari kita yasinan pula. Tahu-tahu kita ke yang situ tadi, boy tersinggung yang depan rumah. Dilewatinya rumahku katanya ke sana dia. Secara aturan adab Islam itu sama. Walaupun ternyata kita lebih dekat secara hubungan pribadi, hubungan personal, kita lebih akrab dengan yang 3 rumah jaraknya dari kita. Yang depanan rumah ini tidak begitu akrab, cuma saling tegur sapa biasa baik. Kalau yang itu berkawan akrab, tetap yang didahulukan yang depan rumah. Pilih yang lebih dekat, itu diantara adab bertetangga. Cak mana kalau ada yang depan rumah, ada yang belakang rumah. Yang belakang rumah ini berdempet dapur. Cak rumah perumahan, rumah perumahan kan berdempet dapur. Nah ini tak berdempet seberang jalan. Yang mana yang didahulukan? Yang di depan. Di depan. Karena ngukur dekatnya itu adalah dari pintu akses keluar. Nah, jadi coba kita keluar dari pintu kita tuh. Rumah mana yang lebih cepat nyampenya? Pasti yang di depan. Kalau ke belakang kan mutar dulu. Keluar dari pintu, nak ke belakang mutar. Kalau yang ini keluar langsung nembak depan rumah. Itu yang lebih didahulukan. Nah, dia sampai ke situ. Ini paling yukrim jarak. Karena kalau tidak dilaksanakan nanti akan menimbulkan efek yang tidak enak. Yang ini depan rumah keluar, uangnya nampak, kita belok keliling mutar ke belakang. Nah ini paling yukrim jarak yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamunya dia muliakan. Kasih minum, ada makanan kasih makan, ditanya keperluannya apa dengan baik, itu memuliakan tamu. Nah 3 hal ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syarat di antara syarat-syarat kesempurnaan iman seseorang. Dan bahkan dalam hadis Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah 3 kali kata Nabi, tidak beriman. Lalu ada yang tanya, siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang-orang yang tetangganya merasa tidak aman karena kejahatannya. Pening tetangga, kapan ada dia itu ada barang hilang misalnya. Nah itu tidak merasa nyaman tetangga, pokoknya tidak merasa nyaman. Kapan ngomong kasar atau galak maling atau galak melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Nah itu dianggap oleh Rasul tidak beriman. Tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allah. Wow.
Foto, videonya di sini live. Nanti aku potong. Oh iya. Kemarin kan udah dikasih paket. Nah, aku potong-potong gitu. 200 giga cukup lah buat. Naik ke video boleh. Nah, jadi kami siang. Kuncinya kan Adi bawa. Nanti. Kirim dengan aku. Oh iya. Tas itunya. Ah, jadi bagus kan. Ini barang. Kan di grup-grup kan banyak. Siap. Enggak mantepnya.